Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Libra, oke? Asmara Libra, Oktober 2024, right? Ini general reading, so bisa resonate bisa enggak untuk semua Libra, ya. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Libra, oke? Asmara Libra, Oktober 2024. Ini energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu, ya. Asmara Libra, Oktober 2024. Knight of Cups, Asmara Libra. Ini core energinya ya. Oke, jadi ada yang lagi mikir atau overthinking atau lagi refleksi diri, lagi mikir nih tentang hubungan kalian gitu. Lagi mikirin tentang hubungan kalian. Entah kamu tadi ya, aku rasa ya kamu iya dan mungkin dia juga ya. Lagi mikir tentang hubungan gitu. Hubungan ini seperti apa ke depannya? Apakah layak dipertahankan atau gimana gitu, atau ada hal-hal lain yang dia pikirkan yang kaitannya tentang, ataupun kamu juga ya, tentang diri masing-masing, tentang kalian berdua dan tentang hubungan kalian berdua, ya. And then ada the Fool di sini. Oke, the Fool ini aku rasa Libra, ada sesuatu yang mungkin entah kamu tadi ya nih pengen diutarakan gitu, tapi belum berani untuk mengutarakan gitu. Jadi apa ya gitu, terkadang kita kan sama pasangan gitu ya, pengen ngomong A, tapi udah sebelum ngomong A nih ke pasangan, kita udah mikir yang A, B, C, D, E, F, sampai Z gitu. Padahal belum tentu juga apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan itu tuh bakal kejadian gitu. Kita udah mikir mungkin respon pasangan kita bakal negatif, atau respon pasangan kita bakal gimana-gimana, padahal belum tentu juga. Jadi kita tuh udah overthinking duluan sebelum kita tuh ngasih tahu tujuan kita apa, atau maksud kita ngomong itu apa, deep talk kita tuh apa gitu ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Oke, jadi ya kita coba lihat situasi dan kondisi dia saat ini. Libra. Situasi dan kondisi dia saat ini bisa vice versa. Oke, ada Eight of Swords, ada The Hermit. Oke, jadi aku rasa dia nih yang lagi banyak mikir, lagi overthinking, lagi mikir atau lagi refleksi diri lah ya gitu. Ini The Hermit ini, dan ini nggak kebalik. Aku rasa dia mikir, overthinking, I don't know overthinking atau enggak, tapi mikirnya tuh dalam, deep sekali, yang kaitannya tidak hanya untuk diri dia saat ini, tapi untuk hubungan kalian ke depannya, untuk diri kalian masing-masing gitu. Jadi dalam kegelapan atau kegundahan dia yang dialami saat ini gitu, situasi dan kondisinya saat ini, right? Gitu. Aku rasa dia mungkin lebih mikir bagaimana solusinya, atau mikir apa yang bisa dia lakukan untuk mewujudkan impian kalian berdua gitu ya. Jadi intinya dia mencari jalan keluar atau jalan terbaik untuk hubungan kalian berdua. Tapi nih sebelum The Hermit ada Eight of Swords gitu. Jadi kenapa sih dia ada mikir atau lagi refleksi atau kontemplasi diri? Karena Eight of Swords aku rasa I don't know why gitu ya, penyebabnya apa secara detail gitu. Aku rasa tiap orang, setiap dia di sini
mungkin akan berbeda satu sama lain, tapi garis besarnya adalah dia merasa terbebani. Dia merasa terbebani, ini bisa aja terbebani secara finansial, secara status, secara mental, secara kesiapan, pemikiran juga bisa aja, atau secara energi bisa aja. Jadi bisa aja nih kalian atau dia ada niatan untuk serius gitu, tapi saat ini secara materi, secara finansial belum mendukung untuk itu, jadi ya dia terbebani di sini, masih ada beban. Atau bisa aja ada beban lain ya gitu, kaitannya dengan keluarga, dia harus membiayai keluarga dulu, harus menafkahi keluarga, harus membiayai adik-adik sekolah gitu ya. Jadi ya dia lagi mikir. Dan the fool ini aku rasa dia pun juga ada di dia, ada the devil ya gitu. Dan mungkin ya dia tuh pengen ngomong ke kamu kaitannya dengan kondisi dia, dimana dia saat ini tuh ada beban yang cukup pelik, yang cukup berat di dalam kondisi dia gitu ya. Cuma dia tuh masih belum bisa mengatasinya. Tapi bukan berarti dia kayak lepas tangan gitu, nggak berusaha, enggak. Dia mencoba untuk cari jalan, dia mencoba untuk menyalakan api nih, nyari jalan sambil mikir gitu ya. Dan ada the devil di sini, justice. Oke. Jadi kalau lihat ini nih kalau menurut point of view-nya dia merasa bahwa ada ketimpangan gitu antara kamu dan dia. Maybe ketimpangan ini bisa soal status sosial, bisa soal finansial, materi, atau karir dan uang gitu. Dia merasa ada ketimpangan, atau ada yang bisa aja tidak soal ketimpangan yang jauh gitu, enggak, bisa aja nih harusnya dia tuh lebih bisa ngecover kebutuhan kamu, atau bisa nge-provide, mungkin kalau dia misalnya cowok gitu ya, nge-provide kamu daripada kamu gitu ya. Jadi intinya tuh dia ngerasa bahwa aku tuh harusnya unggul dalam hubungan ini. Unggulnya tuh bukan masalah berkompetisi, bukan ya, tapi unggulnya secara tanggung jawab, secara provide gitu, atau secara mungkin ya kalau misalnya ini perempuan ya mungkin kasih sayangnya harus lebih gede juga ketimbang si dia. Ya intinya gitu, dia punya mungkin prinsip hidup yang mungkin berbeda dengan orang lain ya, gitu sih kebanyakan saat ini the devil ini ya. Dan aku rasa situasi dan kondisi dia ini secara status sosial, karir, finansial itu tuh belum cukup oke. Kalau dia harus ngomongin soal hubungan yang serius, atau hubungan yang ya serius lah, atau ngomongin soal pertunangan, pernikahan gitu, belum ready untuk itu. Karena the devil nih masih banyak hal yang harus dia perbaiki dulu, masih banyak tanggungan, masih banyak beban ya. Oke, kita lihat kamu, the moon, strength. Oke. Jadi aku rasa kamu tuh lebih, peluangnya tuh banyak gitu. Peluang untuk misalnya soal ngedapetin duit, soal karir, itu tuh lebih banyak. Kelebihan kamu, dan mungkin kamu juga Libra, mungkin kamu lebih ekstrovert ya. Bukan ngomongin ekstrovert ya, tapi aku ralat, bukan ngomongin soal ekstrovert dan introvert, tapi kamu tuh mungkin lebih supel, lebih friendly, lebih gampang adaptasi dengan lingkungan gitu. Jadi di situ mungkin kamu take easy untuk ngedapetin peluang-peluang ataupun kesempatan-kesempatan gitu ya. Dimana seharusnya menurut dia, seharusnya dirinya yang, bukan dia iri atau berkompetitif dengan kamu, seharusnya dia ini ngerasa bahwa aku yang harusnya punya penghasilan yang lebih gede, karena mungkin harus nge-provide gitu ya. Ini jadi sesuaikan aja dengan kondisi kamu. Jika dia ini laki-laki ya seperti kodratnya laki-laki ya, nge-provide gitu, dia merasa seperti itu ya. Strength, and then the moon, right? Okay, 2 of cups.
Five of Swords, oke. Dan ada the Moon di sini kebalik. Five of Swords kebalik, ya. Sebenarnya Two of Cup, ya. Kamu tuh pengen hubungan yang dua arah. Kamu pengen hubungan yang jelas gitu ya. Komunikasinya jelas, segala sesuatunya bisa diomongkan bersama gitu. Namun the Fool ini nih, dia tuh kayak lebih banyak nih pengen banyak hal yang tidak diutarakan ke kamu gitu ya. Misalnya masalah-masalah dia, beban dia gitu. Padahal kamu perlu tahu itu untuk supaya tidak ada pergolakan, supaya tidak ada konflik gitu, supaya tidak ada asumsi-asumsi yang tidak benar gitu. Karena kamu udah tahu nih kondisi pasangan kamu tuh seperti ini saat ini. Dan di sini situasi dan kondisinya ini nih gitu ya. Dari POV kamu tuh nggak tahu ya. Dan kamu perlu tahu sebenarnya tentang kondisi masing-masing ini seperti apa. Jadi ketika kita berpasangan dan satu sama lain dan kita tahu kondisi masing-masing nih pasangan kita, akan lebih mudah untuk memahami, mengerti dan berkompromi gitu. Ketimbang kita diem-diem, kita bikin mix sinyal gitu ya, akhirnya pasangan kita punya asumsi-asumsi atau pemikiran-pemikiran liar yang kemana-mana, akhirnya bisa bikin miskomunikasi, bisa bikin kesalahpahaman gitu ya, akhirnya menjadi sebuah masalah, right gitu. And then the Moon di sini, the Moon ini kebalik, oke. Dan ini Five of Swords gitu, kekhawatiran pergolakan batin atau konflik di sini yang aku bilang tadi. The Moon ini kebalik, oke. Bentar, kasih aku beberapa detik untuk ngerasain energinya. The Moon, Libra. Yap, aku rasa di sini kamu agak kesusahan untuk mencerna pikiran kamu sendiri atau mencerna emosi kamu sendiri gitu ya. Atau gini, kamu tuh lebih gampang terlalu emosional gitu ya, atau terlalu emosional. Ini nggak melulu soal marah-marah ya, bisa aja nangis, bisa aja responnya tuh terlalu gimana ya jelasinnya, nggak hanya soal marah-marah ya. Kalau kita ngomongin terlalu emosional, intinya kamu tuh lebih make perasaan emosi kamu untuk merespon segala sesuatu yang terjadi di hubungan kalian. Dan aku rasa ini perlu dikontrol supaya mungkin kamu tidak memunculkan atau menanamkan asumsi-asumsi di mana asumsi ini tuh belum tentu benar tapi udah ngakar di pikiran kamu gitu. Jadi ya let go aja, belajar untuk let go aja gitu ya. Ya namanya punya pasangan yang lagi ada problem dan gak bisa mengutarakan apa yang dia rasakan saat ini, memang ini sebuah PR gitu. Tapi beberapa orang, apalagi nih misal laki, ya memang agak susah untuk mengutarakan perasaan dia karena ya ditarik ke belakang ya soal parenting gitu ya. Apalagi di culture Indo ya gitu, kebanyakan laki-laki itu kan tidak diberi ruang untuk dia memahami perasaannya atau menyadari perasaannya. Jadi ketika dia nangis, cowok nggak boleh nangis ya, gitu ya. Padahal human, mau cewek mau cowok nangis itu it's fine gitu ya. Itu kan emosi, dan emosi perlu diluapkan, emosi perlu dirilis, emosi perlu perlu dikeluarkan gitu ya. Ya ini sih. Jadi kurang lebihnya seperti ini kondisinya Libra ya. Dan di part 1 ini seperti ini kondisinya ya. Di part 2 nanti kita akan bahas bagaimana perasaan dia ke kamu, begitu pula sebaliknya, and then apa yang dia inginkan, begitu pula sebaliknya ya. Kita bahas di part 2. Kamu join aja membership mulai 9.900 tiap bulan. Kamu bisa cancel kapanpun gitu ya.
And then kamu bisa akses semua video lanjutan soal asmara, at least 3-4 video sesuai dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu. Dan bisa aja kamu kepoin punya pasangan kamu, jadi at least kamu bisa nonton 6-8 video milik kamu dan milik pasangan kamu atau gebetan kamu ya, sesuai dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, selamat ketemu sampai ketemu di part 2 Libra. Thank you, bye.